dan berkah dari status kita sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin, orang-orang yang punya masalah karena banyak masalahnya. Sebenarnya untuk kemarin itu yang kita bahas terakhir itu masalah tato, masalah tato. Jadi kemarin disampaikan bahwa tato itu ada dua macam, ada yang permanen, ada yang temporari. Kalau permanen itu berarti tintanya ada di bawah kulit, berarti tidak ada tinta yang tampak di luar. Yang kedua itu adalah tintanya di luar kulit, itu kalau yang temporary. Nah, kalau yang di dalam kulit berarti sesuai dengan aturannya bahwa air harus bisa mengenai kulit, gitu ya. Air bisa mengenai kulit, sehingga kalau air itu mengenai kulit itu sudah dianggap cukup. Sehingga kalau yang permanen itu berarti sudah bisa mengenai kulit, artinya sah wudhunya. Dan sedangkan kalau yang temporary itu kan ada cat di luarnya, di luar kulit, sehingga air tidak bisa menembus ke kulit, itu yang tidak boleh. Kemudian masalah kenapa kok tidak diperbolehkan, kenapa kok itu diharamkan, itu karena nas, karena ada larangan dari Kanjeng Nabi bahwa Allah itu melaknat orang yang intinya pada yang tato tadi itu dilaknat oleh Allah, sehingga dari kalimat la'anallah itu menunjukkan bahwa hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Ngoten nggih. Pun niku jadi larangannya adalah nas, termasuk mencabut merubah nggih, termasuk merubah ciptaan. Jadi merubah ciptaan mengganti alis, terus gigi bukan di cake pangur ya, bahasanya pangur gigi. Nah, itu yang termasuk tidak diperbolehkan. Nyambung rambut ya, terus niku, jadi itu merupakan bentuk larangan karena adanya nas, karena memang ada aturan syariat, ketika aku perintahkan maka lakukan semampumu, dan ketika aku larang maka tinggalkanlah. Itu dari yang kemarin kita baca di kitab apa iki jenenge, sampai lali, Sulam Taufik nggih. Kemudian perlu saya sampaikan beberapa hal yang agaknya penting dan ini jarang dibahas. Ini masalah kunut. Jadi kunut yang jarang dibahas. Wa yusannu al-kunutu fi maudhihi wa kaunu bilafdzil jam'i. Dan disunnahkan membaca kunut. Ini masih membahas dalam kaitan sholat ketika masa i'tidal, begitu ya. Disunnahkan membaca kunut pada tempatnya wa kaunuhu bilafdzil jam'i, dan kunut itu dengan menggunakan lafaz jamak. Wa afdaluhu Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya. Ono sing gak apal kunut. Nah, gak apal kunut sore ngaji ndek kene diwaca banter malih apal kabeh. Kalau anak-anak insyaallah apal kabeh karena dibaca banter. Seringkali saya ketemu anak-anak di sekolah itu, kenapa ndak hafal kunut? Karena saya jamaah terus, Pak. Apa oleh jamaah kami amin-amin tok. Nanti malah gak hafal. Nah, ternyata begini. Ini juga barusan saya tuh baca ada yang ndak lazim, ndak biasa di kita, bahwa kunut itu terdiri dari 3 bagian, nggih.
Pertama doa Allahumma hdini Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'dait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Itu doa. Bagian yang kedua adalah fa innaka taqdi wa la yuqda 'alait fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Itu sana pujian. Jadi ada 3 bagian. Yang terakhir adalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Jadi kunut itu ada 3 bagian yang ternyata di dalam penjelasannya di sini ai al-jahru fi kullil kunuti minad du'ai was-sana'i was-salati was-salami 'alan nabi wal al was-sahbi. Jadi ketika membaca kunut itu seharusnya kita membaca jahar untuk keseluruhan. Biasanya lek wayahe kita memuji kan tidak jahar nggih. Nah, tapi ternyata kesunahannya itu membaca kunut itu dibaca jahar semuanya. Termasuk fa innaka taqdi wala yuqda alai dan seterusnya niku dibaca jahar niku banter. Jadi imamnya itu tidak membaca itu dengan pelan. Cuma begini, kesunahannya ketika imam itu membaca doa, makmumnya sunnah baca amin. Ketika makmumnya membaca sana fa innaka taqdi, maka makmumnya juga membaca sana, membaca pujian fa innaka taqdi, bareng-bareng itu. Jadi fa innaka taqdi itu makmumnya mengikuti atau tidak, yang penting juga membaca pujian. Dan ketika membaca sholawat wa sallallahu ala niku makmumnya membaca amin, bukan menjawab sholawat, bukan Allahumma sholli alaihi, bukan, tapi tetap membaca amin. Nah itu yang jarang kita ketahui. Nggih. Saged terima nggih. Jadi kunut itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah doa Allahumma hdini iku lek pengen roh artine ndelok di pas salatan nggih. Nah, nggih. Itu doa nggih, jelas nggih, doa. Yang kedua adalah sana atau pujian. Isinya adalah fa innaka taqdi wa la yuqda niku pujian. Yang terakhir adalah sholawat kepada Nabi dan keluarganya, itu penutupnya, itu sholawatnya. Nah, itu sholawatnya itu juga merupakan bagian dari sunnah ab'ad. Jadi misalkan sholat subuh cuma sampai fa innaka taqdi niku terus wa nastaghfiruka wa natubu ilaik langsung Allahu Akbar, berarti dia meninggalkan sunnah ab'ad berupa membaca sholawat di dalam kunut. Jadi kunut ki ono doane, ono sana, ono sholawat. Dan sholawat itu bagian dari sunnah ab'ad. Jadi moco kunute doa itu juga sunnah ab'ad, moco sholawati ya sunnah ab'ad. Sehingga wonge kunut tapi gak maca sholawat, itu berarti tetap disunahkan sujud sahwi. Dan nggih. Nah, terus yang terpenting yang perlu kita sampaikan bahwa ketika doa kunut itu secara keseluruhan dibaca dengan keras. Jadi imame maca fa innaka taqdinya juga dengan keras. Nah, ini yang sering jadi masalah, kenapa orang-orang pada ndak hafal fa innaka taqdi, karena imamnya pelan. Nah, nggih. Nah, saat ini ternyata di sini baru saya tahu bahwa al-jahru fi kullil qunuti minad du'a was sana was salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbi walau sallaha naharon, bahkan meskipun orang itu sholatnya itu sholat pada siang hari. Sholat pada siang hari maca kunut loh. Apa ono ada namanya kunut nazilah. Wis sih. Namanya kunutnya kunut nazilah. Nah, untuk kunut nazilah itu yusannu fi jami'il maktubati idza nazalat nazilatun. Untuk kunut nazilah itu disunnahkan dibaca di setiap sholat fardu, setiap sholat maktubah ketika ada
nazilah yang tumurun ketika ada semacam bencana atau wabah yang terjadi untuk orang-orang muslim dimanapun tempatnya. Misalkan musibahnya terjadi di Irak atau Suriah ketika ada peperangan, perang Saudara dan seterusnya, berarti itu juga ada namanya bencana. Nah, itu ada namanya sesuatu yang menjadikan orang muslim itu ditekan atau bagaimana, itu namanya ada nazilah yang mengenai kepada orang muslim. Nah, dengan begitu kita disunnahkan untuk doa kunut, namanya kunut nazilah. Pun niku yang berkaitan dengan kunut. Cukup nggih? Ada pertanyaan masalah kunut? Nggih. Kan sing kedua niku kunut kan pujian nggih. Nggih. Makmu banyak mboten paham itu pujian apa doa. Nggih. Diamini pripun? Diamini nggih mboten napa-napa. Cuma sunnahnya tidak diaminkan. Sunnahnya lek jan gak iso muni wis meneng ae dirungokno. Ya lebih baik itu dirungokno karena itu mendengarkan itu seperti kita mendengarkan Fatihah. Itu kita kan juga mendengarkan kalau kita mendengar suaranya imam dirungokno, tidak di karena lek pujian kok diamini kok gak pantes yo. Nggih, lek karo yo wis karo biasane yo karo njane. Biasane kan koyo hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida itu kan pujian, belum masuk ke doa. Nggih, belum masuk ke doa. Tapi begini, dalam salah satu hadis itu dikatakan yang afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, afdhalu doa alhamdulillah. Nah, ternyata pujian itu merupakan bentuk bagian dari doa. Nah, kalau melihat kalimat ini, maka sebenarnya kalau itu memang doa, maka sebenarnya kalau itu pujian itu bacaan hamdalah itu merupakan pujian, maka itu bisa juga diarahkan sebagai doa. Sehingga misalkan diamini itu ya insya Allah ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Melihat dari kalimat ternyata afdhalud doa alhamdulillah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah, afdhalud doa alhamdulillah. Nah, pun ngoten nggih. Wonten malih masalah kunut? Nggih. Nggih, di waktu siang. Nggih. Nggih, kunut nazilah. Nggih. Subuh kerinan kan nggih termasuk kunut dan itu dilakukan pada siang hari. Keras nggih. Jadi misalkan subuhe metu sepione. Oh, salat duha metu sepione. Jadi aku yamene salat subuh ora iki duha iki. Lah kok ana sepione. Ada sepione. Nggih. Jadi nggih meskipun pokoknya intinya doa kunut itu walau shallaha naharon, meskipun salatnya itu salat di siang hari, baca kunutnya tetap dengan jahar. Dengan dibaca lantang, nggih lantang. Lek swara iki lantang, gak keras, nggih. Swara kok keras ya lek watu, nggih. Lek swara iki lantang. Nah. Pun cukup nggih masalah kunut. Nah, pun sakniki niku kula kok sak serap maca. Masalah tumbuhnya rambut. Ini apa ya masalah apa ini? Rambut nggih. Dadi wong wedok metu jenggote. Wedok jenggote. Nggih. Ngeten, niki yang dibahas di sini itu sebenarnya masalah bagaimana wajibkah kita itu membasuh kulit yang ada di bawah jenggot. Nah, jadi kalau kita wudu itu kan seharusnya seluruh wajah, kulit wajah itu kan kena air. Kalau namanya basuh harus kena air. Nah, bagaimana kalau misalkan kita itu berjenggot yang lebat dan mempunyai
kumis yang lebat. Nah, itu bagaimana hukumnya? Hukmu ghusli syu'uril wajhi. Hukum membasuh rambut yang ada pada wajah. Yajibu ghusluha kulluha. Wajib membasuh seluruh rambut wajah secara keseluruhan. Membasuh seluruh rambut wajah. Zahiruha wa batinuha. Baik luar maupun dalamnya. Baik luar maupun dalamnya. Wa yustasna min dzalika al-lihyatu wal aridoni idza kana kasyifaini. Nah, dikecualikan dari rambut wajah itu yang menjadi tidak wajib dibasuh adalah napa niki? Jenggot atau niki jenggot niki namanya aridon. Aridon niki napa? Godhek. Nggih, godhek lek wong kene ya resik-resik nggih. Lek wong Arab ngeten iki nggih. Niku tebel. Nah, untuk yang tebal itu nanti dikecualikan, artinya tidak wajib niku dalamnya harus basah. Fayajibu ghuslu dhahirihima duna batinihima. Maka wajib membasuh yang luar, tidak wajib membasuh yang dalam. Tetapi wa yusannu takhliluhuma min asfali yadihi al-yumna. Tetapi disunahkan untuk takhlil. Takhlil niku napa? Nah, napa niki? Ngerogoh. Dingeteno dengan tangan kanan. Nah, itu yang kalau tebel. Tebel niku pokoknya ngene tok sakjane wis sah. Tapi kan jerone kan sakjane gak kena. Nah, tapi lek kandel itu ndak masalah. Lek kandel koyo wong Arab niku meskipun ndak sampai basah ndak apa-apa. Nah, sekarang bagaimana batasan tebal dan tipis itu? Dhabitul lihyati al-kasyifati wal khafifah. Al-kasyifatu hiya allati la tura basyaratuha min majlisit takhatub. Untuk yang dimaksud tebal adalah ketika orang itu omong-omongan itu tidak tampak kulitnya. Jadi jenggot iki lek gak ketok kulite berarti tebel. Ngoten berarti tebel. Tapi lek ketok kulite berarti tipis. Wong jenggot mek 29 dingu duwowo ngoten. Nah, itu nanti sehingga ketika dianggap masuk dalam batasan jenggot itu tipis, maka tidak wajib untuk batasannya itu batasan tebal, maka dalamnya tidak wajib dikenai air. Nah, itu untuk laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan itu nanti meskipun dia jenggotnya tebal, itu tetap wajib kena dalamnya. Kenapa kok wajib? Karena tidak lazim bagi perempuan itu punya jenggot yang tebal. Ngoten lho. Nah, jadi ngono. Gak umum wong wedok duwe jenggot kandel. Makanya itu kalau terjadi pada perempuan tetap dalamnya wajib dibasahi. Pun niku masalah jenggot. Pun wonten malih sing ditangkalaken masalah niki. Mboten wonten? Nah, tak tambah malih niki. Masalah niat. Nah, masalah niat. Perlu diketahui bahwa fardunya wudhu niku ada fardunya mandi. Sekarang masalah adus. Ini kan bahas masalah adus sing napa? Lek kademen. Napa ngenane? Sing wani gak wanian adus. Wani junub gak wani adus. Niki masalahnya yang dibahas di sini adalah menapa fardunya mandi itu cuma 2. Satu niat, yang kedua adalah meratakan ke seluruh tubuh. Kapan waktunya niat? Waktunya niat adalah awalul ghusli.
Li'annal badana fil ghusli kal utwi al wahidah. Kenapa kok di awalnya basuh? Karena badan itu di dalam masalah mandi itu seperti satu anggota badan. Jadi awak iki yo kawitane ghusl, misalkan kawitane di tangan yo tangan sih. Kawitane di kepala ya kepala dhisik. Karena satu tubuh itu kalau di dalam masalah mandi, dalam urusan mandi itu satu anggota. Jadi kalau tangan, kalau sikil itu satu anggota. Nah. Terus sekarang begini masalahnya. Ketika seseorang itu berkumpul padanya dua kewajiban atau lebih. Seperti misalkan orang itu jima dan jima kan wajib mandi. Dan juga orang itu keluar mani. Tapi ini misalkan gini, durung jima wis keluar mani. Mari keluar mani terus jima. Berarti kan loro ya. Loro. Niki gimana? Apakah cukup dengan satu niat? Nah, apakah cukup dengan satu niat? Atau misalkan gini, wong wedok suci dari haid. Kan wajib mandi. Durung adus kemudian jima. Nah, kan ada dua hadas. Nah, bagaimana niki? Apakah cukup dengan satu niat saja? Nah, yang pertama jawabannya adalah na'am takfi niyatun wahidatun lahuma. Wa mithluhu fi ghusli sunnati. Itu juga berlaku untuk mandi sunnah. Misalkan mandi sunnah niku Jumat pas riyoyo pisan. Nah, riyoyo pas Jumat pisan. Jadi niat adus riyoyo, ya niat adus Jumat. Itu dengan satu niat sudah cukup. Nah, pun. Sekarang itu kan podo fardune ya, podo wajibe. Sekarang masalah kedua. Bagaimana jika berkumpul dua hal. Yang pertama adalah mandi fardu, yang kedua adalah mandi sunnah. Misalkan dino Jumat bengine maljum. Bengine maljum napa jenenge terus punya kewajiban junub, kemudian pagi itu kan hari Jumat. Menisan adus Jumat. Apakah cukup dengan satu niat? Maka tidak cukup. Fala buta ayyan wiyahuma, maka harus niat dua-duanya. Dia niatnya kudu siji-siji. Enggak bisa. Kalau tadi kan cukup satu niat, maksudnya ini. Satu niat itu lek podo-podo wajibe. Niku cukup satu niat, misalkan nawaitu ghusl wong suci saking haid nggih. Nawaitu ghusl haidi, wis. Niku adus. Gadek niat adus junub, otomatis hadasnya junub sudah hilang. Nah, hadasnya jenabat wis hilang. Tapi kalau sunnah dengan wajib, maka ini harus diniati satu persatu. Kenapa? Lek tenggene kaidah fikihnya niku kan ketika tujuannya itu sama, lek tujuan itu sama maka boleh digandeng. Nanti kan wajib podo wajibnya kan tujuannya kan podo aduse podo wajibe. Tujuannya podo sak bis cukup. Nah, gak usah golek motor liya, gak usah golek dalan liya. Tapi kalau sunnah dengan wajib itu nanti harus sendiri-sendiri. Pun nggih. Pun. Terus bagaimana caranya niat untuk mandi fardu itu? Mandi fardu itu yang penting niat itu di dalam hati. Kalaupun itu diucapkan hukumnya adalah sunnah. Talafut bin niat itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah niat di dalam hati. Jadi karung rojok misalkan lek tekok dhuwur sik lak adem, tekok sikil dhisik terus munggah. Ngono carane sing dene WA lah ngono. Nanti tekok sikil dhisik terus munggah itu meskipun mulai dari kaki itu tetap sudah bisa mulai diniati napa? Diniati mandi. Ngoten. Itu sudah diniati mandi, itu cukup. Pun. Ya niatnya biasa nawaitu raf'al janabah, nah, itu boleh, atau nawaitu raf'al hadatsil akbar boleh, nawaitu fardul ghusli boleh, atau
nawaitu thaharah lis-shalah itu juga boleh. Jadi boleh nawaitu raf'al jinabah atau nawaitu raf'al hadatsil akbar. Iku wis cukup. Ngoten nggih. Lengkape yo. Nawaitu ghusl li raf'il hadatsil akbari an jam'il badani minal janabati fardhulillahi ta'ala. Ngoten nggih. Biasanya kan lengkapnya seperti itu. Oke. Buryono lillahi ta'ala. Nggih. Pun niku masalah niat. Pun nggih, saged dipahami nggih. Jadi niat itu kalau podo-podo wajibe atau podo-podo sunai boleh satu niat. Yang lain sudah tercukupi. Kalau satu wajib, satu sunnah maka harus diniati masing-masing. Ngoten nggih. Niati masing-masing. Pun yang kedua, masalah mandi ada takmimul badani bil ma'i, meratakan badan dengan air atau meratakan air ke seluruh badan. Fayata'ahadu al-mawadhi'a allati yukhsha adamu sulil ma'ilaiha kal ibtain wa ma'ati fil butun wal udhunain wa ma bainal fakhidain wa ma bainal al-yatain. Niki yang perlu kita perhatikan ketika mandi adalah kan begini. Mandi itu harus meratakan seluruh badan. Nah, yang seringkali terlewatkan, niku yang harus kita perhatikan adalah sela-sela telinga. Sela-sela telinga kadang mburi ngeten iki gak katut teles. Niki lempit-lempitan ngeten niki lek sing lemu wiru-wirune niki lho. Weteng, welut, udel. Nah niki kudu teles. Nah niki perlu diperhatikan. Atau napa niki lek sing lemu niku ndek welute sikil niku. Nah niki. Niki nggih perlu diperhatikan. Namale. Atau napa jenenge sela-sela napa niki pantat. Nah, mburi niku kudu dipastikan daerah zahir itu harus basah. Jadi niku ada niki pupil niki terus hidung niki ketika mandi perlu diperhatikan. Kadang-kadang niki gak patek kejamah. Ngoten. Pun. Pun itu permasalahan mandi. Sampun cukup nggih? Ada pertanyaan? No, Mas. Misal pas subuh mandi. Nggih. Pertama itu kepala mawon terus ketika pas subuh. Mboten angsal. Mboten angsal. Nggih, mboten angsal. Lek dicecele ngeten angsal, misalkan ngeten. Cuma itu tidak sunah sebenarnya. Sebenarnya tidak sunah. Sunahnya itu kudu tertib kayak wudu niku jane oleh nyicil ra isik. Engko mari rokokan ganti. Nah niku sajane ya oleh, sajane oleh. Itu kalau lek kan begini, seluruh tubuh itu kan satu anggota ketika mandi. Maka wajibnya mandi adalah takmimul badani bil ma, meratakan tubuh dengan air. Lah berarti kalau tubuhnya belum kena air semua berarti wis sah napa dereng? Dereng, berarti masih junub. Nah, kecuali begini, lek wis manten anyar, ndek ngene omahe maratuwa, iku lek kramas isu-isu lah izin. Nah, makanya bengi keramas, tapi awake gak usah didusi soalnya adem. Lah isu adus biasa, ketoke adus biasa, tapi niki nerusno junub sing mambengi durung mari, ngoten nggih.
angsal dicicil. Es kelipat. Sajane gak, tapi niki tetap sunnahnya itu ya tetap langsung. Tapi kalau seperti itu tuh boleh. Jadi awak iki wis disuceni karek badannya. Tapi yo gak terus di tengah-tengah digawe salat jelas mboten angsal, salate gak sah. Nggih, salate gak sah. Kalau misalkan bengi ndak sisik, isuk sadurunge salat subuh awake niku itu sik boleh, itu boleh. Ngoten nggih. Nggih, nih. Kesunahan apa? Kumpul itu kan kudu riyen. Nggih. Nek misal buah ngoten. Soale kan itu kon Nggih. Gaya koyo kuat-kuat to. apa asal makruh apa kumpul ngoten. Nggih. Memang sebaiknya ngeten napa mboten sebelum niku. Sebelum mandi niku disunahkan wudu riyin. Atau misalkan napa mau yang untuk yang kedua niku disunahkan untuk wudu. Hikmahnya nggih kan lek wudu lak seger. Nah, seger malih rusa meneh ngono. Harapannya seperti itu. Nggih disunahkan wudu. Lek misalkan bengi ku gak wani adus ya paling gak wudu. Nah, misalkan sebaiknya tetap mandi, lek mencen gak betah mandi, ya wis sebaiknya tetap wudu. Termasuk dalam keadaan junub boleh melakukan sholat dihormati waktu. Boleh. Oh, lek dihormati waktu niku nggih tidak ada batasan, wis dalam keadaan apa ae nggih kudu dilakukan. Misalkan di dalan kan kita tidak mungkin mensucikan hadas kecil juga tidak bisa, memposisikan kiblat juga tidak bisa, padahal sudah masuk waktu sholat dan kita tidak mungkin berhenti, maka ya sholat dihormati waktu. Jadi nggih termasuk meskipun dalam keadaan junub ngoten niku. Nggih, jelas gak sae kan? Jelas gak sae, tapi ben ketok awake iki sik eling karo sembayang ngono lho. Nggih, dihormati waktu. Nggih, tapi tetap kudu dikodoki. Nggih, pripun? Oh, nggih angsal. Langsung nyemplung kolam penak tembang niku nggih. Nggih. Wis niat langsung blung karo nawaitul ghusla ngoten lil langsung suci. Nggih. Kolame nggih sing gedhe, kok kolame jeding kene. Jeding kopok iki. Nggih. Pokoke 2 kula lebih angsal. Nggih. Ngoten nggih. Pun cukup. Tat tambana. Pun sementara niku mugi-mugi berkah, mugi-mugi manfaat. Mangke insyaallah kula bahas sing jarang juga dibahas masalah adzan, masalah apa yang harus kita baca ketika adzan termasuk ketika khutbah, ya apa salat ketika khatibnya khutbah dan seterusnya niku insyaallah kalau pertemuan ben nggih. Tahun depan. Nah, tahun depan. Nggih. Pun muga-muga 1 tahun yang lalu kita semua diampuni dosanya. Dan semoga tahun depan kita lebih baik, lebih berkah dan lebih mampu untuk selalu ngurip-urip agamanya Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.